Nah, bagaimana kalau misalkan teh melakukan azal itu dikarenakan ada uzur? Dikarenakan ada uzur. Maka uzur-uzur seperti apakah yang dimaksudkan di sini? Baik, uzur yang pertama di sini dikatakan dalam kitab ini adalah jika misalkan bagi pasangan suami istri tersebut kenapa melakukan azal ini dikarenakan pada saat ini aku berada di lingkungan non-muslim gitu ya. Misalkan sekarang aku berada di daerah yang mana semua tetanggaku itu non-muslim. Sedangkan keluargaku di sini sendiri yang muslim. Misalkan aku tuh sebelumnya udah punya anak, misalkan dua, dan anak-anakku sekarang udah pada besar, kemungkinan keimanannya kuat karena udah aku ajarkan, gitu ya. Karena sebelumnya aku tinggal di daerah Muslim, karena ada suatu pekerjaan sehingga aku harus tinggal di sini dan sekarang aku tinggal di daerah non Muslim, misalkan. Jadi aku khawatir sekali kalau sekarang aku mengandung lagi, aku punya anak lagi, aku khawatir, khawatirnya aku tidak bisa menerapkan keimanan yang kuat kepada anakku karena nanti anakku akan berkecimpung dengan teman-teman yang non-muslim. Nah, sehingga begitu khawatir sekali bagi suami dan istrinya kalau punya anak lagi itu khawatir sekali. Nah, itu yang dimaksudkan udzur yang pertama. Sehingga hukumnya diperbolehkan melakukan azal tersebut. Yang kedua adalah seorang perempuan hamba sahaya takut pengaruh perbudakan. Untuk yang kedua mungkin sekarang sudah tidak ada sehingga tidak perlu aku terangkan. Dan yang ketiga alasan udzur tersebut bagi seorang istri, misalkan seorang istri itu yang punya penyakit gitu. Kata dokter itu Bu, wayahna ibu tuh nggak boleh lagi punya anak. Karena kalau ibu punya anak lagi, kemungkinan penyakit yang sekarang ibu derita takut tertular ke jabang bayi yang ada di dalam rahim. Jadi lebih baik ibu nggak perlu hamil lagi. Sedangkan si ibu ini mau melakukan KB apapun itu nggak cocok. Udah pakai pil suntik, istilahnya KB apapun udah nggak cocok. Nggak ada lagi cara lain keluar kecuali melakukan azal ini. Nah, maka itu hukumnya tidak apa-apa, menjadi diperbolehkan. Untuk uzur yang keempat itu adalah misalkan contohnya adalah seorang ibu, anak tuh masih kecil banget, masih menyusui. Ya, ini seorang ibu yang masih menyusui. Aku belum mau punya anak. Kenapa? Karena kalau aku mau punya anak, aku ini lagi masih menyusui gitu. Karena kalau sekarang aku punya anak lagi, aku khawatir nanti gizinya akan mengurang gitu. Seperti karena kan kalau misalkan kita mengandung sedangkan kita lagi menyusui, maka kata bidan itu harus diberhentikan kita menyusuinya. Karena khawatir nanti bayi yang ada di dalam kandungan tersebut kurang gizinya gitu. Dan kebetulan sekali hal itu pun kejadian gitu, pernah kejadian sama saya dari anak kedua ketiga itu kayak anak kembar karena jaraknya itu saking saking deket banget gitu. Saya masih menyusui anak saya baru 5 bulan, ternyata saya sudah mengandung lagi karena memang aku tidak di KB seperti itu. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh bidan, katanya aku harus berhenti menyusui anakku yang kedua. Karena kalau aku meneruskan menyusui nanti khawatir anakku yang ketiga dalam kandungan ini kurang gizinya seperti itu. Oh, sedih sekali aku harus menghentikan menyusui anak yang kedua itu ya, diganti sama jadi anak sapi gitu ya. Jadi pakai susu formula seperti itu. Nah, maka itu tidak apa-apa jika merasa ibu khawatir, merasa kasihan, maka tidak apa-apa melakukan azal tersebut. Dan untuk uzur yang kelima itu adalah misalkan dikhawatirkan karena pada zaman sekarang itu semakin hari zaman ini aduh semakin rusak, maksiat sudah di mana-mana, bahkan orang melakukan maksiat sekarang sudah tidak malu-malu, sudah tidak ditutupi lagi. Aku khawatir sekali semakin banyak anak tidak bisa apa ya menerapkan anakku secara islami karena zamannya udah semakin mengkhawatirkan. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu alasannya. Nah, itu adalah kelima uzur yang mana hukumnya bisa saja tidak menjadi makruh dikarenakan ada keuzuran tersebut.